Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti, NPM 18140118, Prodi PGSD 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak korupsi dan wewenang penegak hukum. Yang pertama yaitu tindak pidana. Sebelum mendefinisikan tindak pidana korupsi, maka harus dijelaskan dulu mengenai tindak pidana dan korupsi. Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelenggaraan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan sebagaimana untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian menurut Kartini Kartono yang dikutip dalam bukunya ITSI, yang dimaksud dengan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menggaruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian dari pengertian di atas tindak pidana dan korupsi, maka bisa disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindakan pidana korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan melawan hukum dan tindakannya tersebut oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum. Kemudian yang B, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur bisa dikatakan sebagai korupsi. Korupsi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama, tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Yang kedua, tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tindakan tersebut dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kelima, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Yang keenam, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Yang kedelapan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan. Yang kesembilan, adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut. Yang ke-10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Kemudian yang ke-11, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat. Yang ke-12, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Kemudian sedangkan jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kerugian keuangan; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, penggelapan dalam jabatan; yang kelima, pemerasan; yang keenam, perbuatan curang; yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan; yang ke-8, gravitasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemudian C, lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3, yaitu kepolisian. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain. Kemudian KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam pemberantasan korupsi berasaskan pada yang pertama kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum, yang kelima proporsionalitas. Kemudian yang bagian D yaitu harmonisasi antara lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Padahal sudah jelas tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Akan tetapi dalam implementasinya kadangkala antara lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian, KPK, atau kasus cicak dan buayanya. Hal ini disebabkan kurang memahami penegakan memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di satu pihak, fungsi KPK sebagai lembaga super body institut penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pemberantasan juridis, sedangkan kehadiran KPK umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan, terutama adanya kesan terbang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya. Di pihak lain, peran institut penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan merasa terkurangi, sebab dahulu penanganan kasus korupsi merupakan kewenangan bersama polisi jaksa. Akan tetapi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, kejahatan korupsi dalam ukuran tertentu atau di atas 1 miliar merupakan jurisdiksi kompetensi KPK, sehingga pihak-pihak
sehingga pihak kepolisian merupakan pintu gerbang proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegak hukum dalam tindak pelanggaran dan kejahatan termasuk kejahatan korupsi menjadi amat terkurangi. Dalam kejahatan korupsi tersebut, polisi tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat lapangan, menempatkan situasi kontraproduktif bagi citra kepolisian. Sekianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.